Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali lagi bersama dengan Mas Jawir dan saya Ki Macan untuk kabar viral. Saat ini Mas Jawir akan membahas lebih lanjut bersama dengan Ki Macan untuk melakukan penerawangan mata batin tentang kabar viral. Ini juga salah satu request permintaan dari para subscriber, yang dimana tim Pintu Misteri membahas lebih lanjut mengenai kabar viral lampor atau keranda terbang atau taun. Ya, itu tadilah yang suka gedor-gedor pintu, terus kemudian yang digedor itu pemiliknya kalau nggak sakit dia meninggal. Nah, ini Mas Jawir ingin menanyakan lebih lanjut terlebih dahulu itu mengenai ada asap pasti kan ada api. Nah, kenapa orang-orang viral dengan kabar tentang suatu cerita keranda terbang atau yang biasa disebut dengan lampor. Nah, ini kalau menurut dari supranaturalnya tim Pintu Misteri, Ki Macan bisa tidak menjelaskan terlebih dahulu untuk sejarahnya mengenai si keranda terbang, lampor atau cerita-cerita rakyat yang dimana misterinya ini juga masih kita tidak tahu benar atau tidaknya itu, Ki. Keranda terbang atau lampor, yang sering orang dengar bicarakan lampor. Keranda terbang itu sebenarnya ada ceritanya pada saat kerajaan dahulu. Bisa dibilang itu Raja Jin yang diislamkan dari salah satu sunan yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Jadi, terus kemudian salah satu Raja Jin yang diislamkan oleh salah satu sunan, yang akhirnya ceritanya itu ada salah satu keranda yang terbang. Itu sebenarnya yang Ki Macan lihat itu keranda itu pada masa tersebut itu adalah Raja Jin yang diislamkan. Itu kerandanya memang benar-benar keranda dalam wujud nyata ataukah si jin itu yang menyerupai keranda? Yang saya lihat itu jin-jin yang menyerupai keranda, karena persyaratan dahulu pada saat Raja Jin itu diislamkan, itu akan ada pertanda keranda yang terbang seperti itu pada saat itu. Tapi saya tidak akan membahas membahas pada zaman dulu. Sudahkah sejarah, biarkan sejarah. Sejarah misteri zaman dulu mengenai itu tadi biarkan menjadi suatu sejarah. Tapi ini ada Mas Jawir, ada suatu pertanyaan. Itu tadi berarti si jin yang menyerupai si keranda itu tadi untuk terbang atau keranda nyata? Enggak. Jadi yang si jin Raja Jin yang mau diislamkan sama sunan itu, ini, dia mengkerahkan anak buahnya untuk menjadi keranda. Tujuannya apa itu? Pada saat saya meninggal nanti, setelah diislamkan, antarkan keranda ke suatu gunung, dan akhirnya si jin itu dibuat seperti monumen dari bangsa-bangsa jin. Jadi dia untuk memberitahu orang-orang bahwa jin itu ada dengan adanya si keranda tersebut. Kemudian? Jadi setelah si keranda itu keliling dari kampung ke kampung, menunjukkan bahwa ada kerajaan jin di dekat gunung tersebut. Nah, dari situlah efek dari keranda itu di sekitar penduduk itu sakit mendadak seperti virus. Atau bahasa Arabnya apa ya? Taun itu tadi. Taun. Nah, di zamannya Nabi juga ada, Mas Jawir, yang namanya taun itu. Di zamannya Nabi. Kemudian dengan adanya taun itu banyak sekali bergelimpang sama seperti dengan COVID sekarang ini. Sebagai pertanda gitu. Alam. Berarti zaman dulu itu sebenarnya menjadi salah satu berarti perwujudannya itu secara tidak nyata tetapi bisa dilihat
oleh manusia itu dari anak-anak buahnya si jin itu tadi yang membentuk perwujudan seperti keranda yang terbang menuju ke gunung itu tadi ya. Itu di saat siapa yang meninggal tadi Macan bilang tadi? Raja Jin. Raja Jin yang setelah diislamkan. Akhirnya dia meninggal. Berarti siklus dari kehidupan alam gaib seperti jin itu juga ada kehidupan, ada kematian. Betul, juga. Ada kehidupan, ada kematian juga. Dan juga sebenarnya keranda terbang ini bukan hanya isapan jempol ya Mas Cawir. Itu emang ada. Dan juga sering disalahgunakan dengan dukun-dukun. Mereka mencari energi manusia yang masih perawan. Ini kalau versi dukun ya. Oh ya, ini versi dukun. Ini kita bahas versi dukun dulu, habis itu nanti versi yang sebenarnya. Ya. Kalau untuk versi dukun, ada beberapa hal dukun menggunakan seperti keranda untuk menghisap salah satu dalam rumah itu gadis perawan. Dan besoknya dia si keranda itu akan keliling mencari energi perawan. Sama seperti dengan kuyang. Bedanya kuyang kan manusia menjadi setan. Nah, ini iblis menjadi keranda. Gitu. Kalau misalnya kuyang kan dari manusia nih menjadi seperti iblis. Iya, betul. Nah, itu kebalikannya Mas Jowi. Ini iblis yang mewujudkan menjadi keranda. Betul. Mencari pada ini untuk versi dukun ya. Mencari energi gadis perawan. Betul. Terus kemudian dan akhirnya itu bisa diketok. Dan bisa juga tanpa diketok. Bisa mati mendadak dan bisa sakit parah. Ya, itu ulahnya dukun itu versi dukun ya. Dan kalau versi mistik yang lainnya itu benar, itu iblis ya. Yang menyerupai seperti yang saya lihat itu menyerupai yang penyebut nyawa apa ya? Iya, yang mungkin yang ada TV yang bajunya gelap, yang pakai kerudung gede, kayak jubah besar gitu. Tapi yang saya lihat itu kalau versi mistiknya iblisnya ya, ini keranda, dan di depan ini iblisnya, dan di belakang iblisnya. Itu versi pertama. Versi yang pertama. Ya, jadi iblisnya itu berbentuk berjubah hitam, dan dia punya tongkat yang di ujungnya itu kayak pisau gitu. Arit. Ya. Mungkin para penonton, para subscriber pun juga tahu. Nanti admin untuk ininya akan menunjukkan gambarnya ya di videonya. Ya, dan satu lagi versi yang kedua itu benar keranda satu. Tapi iblis berbentukan keranda. Dia mewujudkan dirinya seperti keranda yang terbang. Ya. Kemudian saya sempat buka Instagramnya Pintu Misteri ya. Ada beberapa yang info yang masuk menunjukkan bahwa dari foto dan dari video. Ya. Yang saya lihat kalau dari video itu ada video-video lama. Video lama. Yang dia kirim ke kita. Ya, yang itu yang sempat keluar dari hutan itu ada keranda. Nah, itu video lama. Itu video lama ya, bukan yang terbaru yang marak-marak sekarang ya. Dan yang sebagian para subscriber mengirimkan foto keranda yang di atas ada keranda lewat di bawah rumah itu. Itu saya tidak bisa membedakan iya atau tidak. Nah, karena yang di sini yang saya lihat si keranda itu tidak semudah menunjukkan dirinya. Tidak mudah tertangkap untuk penglihatan. Walaupun bisa dipoto, itu cepat selintasan cahaya. Gitu ya. Nah, untuk yang mengetok-ketok itu bisa dibilang iblis. Itu iblis ya. Salah satu teman yang itu tadi, tapi beda caranya gitu ya. Itu mencari energi perawan juga. Oh tidak. Itu pure seperti virus buat Mas Jawir. Benar. Kata pepatah mengatakan dulu kalau buka atau menyebut dipanggil dan menyebut nama itu akan sakit dan mati di tempat. Gitu. Dan orang-orang dulu mengatakan itu virus berbahaya. Itu virus berbahaya. Pembawa virus berbahaya ya. Betul. Kemudian. Nah, dan juga
menurut pengetahuan saya dan pengalaman saya, cara mengatasinya itu gampang sekali. Oh ya, bagaimana? Ya. Jadi kalian gak usah panik. Kalian gak usah panik, gak usah mudah terpengaruh isu-isu hoax di luar sana yang mengatasnamakan keranda terbang. Ya. Kalian cukup fokus menjaga protokol aja sebenarnya ya. Oh, sebenarnya ya. Sebenarnya saya bilang untuk zaman sekarang itu 60-40%. 60-40%. 60-nya 60-nya salah dan 40%-nya betul. Karena kalau dibesar-besarkan itu akan terjadi dari dukun-dukun di luar sana memanfaatkan kondisi. Seperti itu. Semakin kita takut dengan hal seperti itu, semakin banyak dukun-dukun di luar sana untuk menyempurnakan kesaktiannya dia dengan mencari energi perawan melalui teror keranda terbang ataupun yang melakukan ketuk-ketuk itu. Betul. Tadi ya. Terus solusinya gampang sekali. Pas pada saat setelah selesai maghrib itu akan muncul terbenamnya matahari. Itu cukup kalian nyalain lampu kecil ya di depan rumah atau obor mengandung api, sesuatu hal yang mengandung api ya, gitu ya, mengandung api dengan garam di depan pintu garam dan juga jangan lupa cobalah salawat di dalam rumah, melakukan salawat ya. Karena itu juga saya bilang selain mistik Mas Jawir ya, itu juga ada kuasa Tuhan supaya kita lebih ingat dengan kematian. Itu. Kenapa saya tidak menentang itu betul atau salah? Karena itu ada garis besar dari Tuhan mengapa kejadian fenomena alam ini keluar seperti ini. Karena ada tujuan juga Mas Jawir, agar kita lebih ingat pada suatu kematian gitu ya. Dan juga ini bisa sebenarnya kalau kita mengambil positifnya Mas Jawir ya. Dengan kejadian seperti ini, orang-orang di luar sana yang licik-licik, dia bisa berpikir akan kematian. Nah, tapi tergantung yang licik di luar sana. Oleh karena dia sudah meremehkan orang lain dengan menganggap mata sebelah mata. Meremehkan berarti dakjal dong ya Ki ya, karena dia melihat manusia lain dengan sebelah mata. Berarti itu dakjal sebenarnya ya. Yang terfokus dari manusia. Dia akan mengambil pusing dengan berita-berita seperti ini. Karena dirinya yang oknum di luar sana udah tertutup mata dan hatinya. Hati nuraninya tertutup. Nah, terus untuk mengantisipasinya, kita bersihkan hati dulu. Hati dulu kita bersihkan. Baru kita bersihkan sekeliling rumah kita. Oh ya, berarti ini tadi yang sudah dibilang sama Ki Macan. Ini berarti saya rangkum ini Ki ya. Oke, jadi kurang lebih Ki Macan itu menjelaskan mengenai suatu fenomena atau kabar viral yang terjadi. Ini Ki Macan menjelaskan dari asal muasal sebelumnya kenapa ada cerita atau dongeng mengenai suatu keranda terbang ataupun lampor yang sebenarnya itu adalah sebagai isyarat Raja Jin yang sudah dimuslimkan dengan salah satu sunan apabila nanti meninggal, salah satu pertandanya adalah si keranda yang terbang ini. Betul ya Ki ya. Nah, tetapi sejalannya dengan waktu, kemudian cerita rakyat mengenai kabar keranda terbang ataupun lampor ini jadi bergeser karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah dukun yang negatif yang memanfaatkan momen dengan keranda terbang itu untuk mencari energi dari perempuan perawan untuk menambah kesaktian. Itu yang satunya. Kemudian ada lagi memang benar itu sebagai pertanda suatu musibah, itu tadi ya Ki ya, yang dimana iblis sendiri yang meneror manusia. Nah, salah satu solusi untuk kita bisa terhindar dari gangguan si iblis ataupun si dukun ilmu hitam itu tadi, silakan cukup kita membersihkan dari dalam diri kita, kemudian baru di sekeliling rumah kita. Tapi untuk nyatanya silakan untuk menyalakan sesuatu yang berbau unsur api. Ya kayak ya, mungkin bisa obor, mungkin bisa kayak begini nih Mas Jawid ini juga bisa. Kemudian tabur garam di depan
di pintu masuk. Kemudian jangan lupa isi rumah itu dengan sholawat. Nah itu tadi ya, semoga dengan apa yang diberikan Ki Macan itu tadi Tuhan memberikan perlindungan lebih. Terus kemudian ternyata itu memang fenomena yang terjadi, ini salah satu kuasa Tuhan. Karena zamannya sekarang yang seperti ini, banyak orang yang ternyata lupa dengan kematian. Betul. Karena banyaknya manusia-manusia yang memandang manusia lain dengan sebelah mata. Betul. Ini namanya Dajjal milenium berarti. Banyak. Nah, orang yang memandang dengan sebelah mata sehingga tidak peduli dengan kehidupan manusia-manusia lainnya. Sehingga Allah memberikan kuasanya dengan cara fenomena keranda terbang ini agar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu tadi ingat kematian bisa datang kapan saja. Di saat mati tidak membawa apa-apa. Tapi kembali lagi, yang namanya orang yang sudah terpengaruh dengan energi Dajjal, ngono ya Ki ya, susah, nggak mikir lagi, tidak akan berpikir dengan fenomena yang terjadi sekarang pun juga dia pasti tetap menganggap sebelah mata. Gitu ya Ki ya. Nah benar nggak Mas Jawir? Betul ya. Terima kasih sudah merangkum itu tadi. Nah ini tadi Ki Macan sempat menjelaskan, tapi Mas Jawir sedikit agak flashback ke belakang ya. Sempat, tapi Ki Macan tidak mau menjelaskan nama sunannya itu tadi ya. Nah ini tadi Ki Macan sempat bilang di saat sosok Raja Jin yang meninggal, itu tadi Ki Macan saat si keranda ini dia menunjukkan bahwa si Raja Jin sudah meninggal melewati pemukiman warga, itu seperti pemukiman warga-warganya itu sakit, itu karena kenapa itu Ki? Efek dari itu. Oh efek dari ini tadi. Sebenarnya hanya efeknya saja ya. Tapi sebenarnya Mas Jawir pada dahulu kala itu munculnya keranda-keranda terbang seperti ini awalnya dari virus awal. Maksudnya sebelum keranda itu keluar udah ada virus sebelumnya. Oh karena, tapi berarti tidak ada hubungannya dengan kematian si sosok jin itu tadi ya? Tidak ada. Tapi orang-orang menyalahartikan. Sebenarnya tanda Tuhan juga. Tanda Tuhan juga. Kekuasaan Tuhan itu sebenarnya. Dengan ada virus asli dengan virus buatan orang itu berbeda. Itu berbeda ya. Oh alah ya. Dan kenapa tidak di semua daerah? Di daerah-daerah tertentu saja. Oh itu kenapa itu? Karena itu sebenarnya maaf ya daerah Jawa ya. Karena gunung itu di tengah-tengah dari daerah Jawa. Kenapa daerah-daerah itu aja? Karena berarti kurang lebihnya Ki Macan walaupun tidak menjelaskan di gunung mana, berarti kita bisa menyimpulkan sendiri ya Ki ya. Jadi keberadaan gunung itu di situ. Yang diceritakan sama Ki Macan antara Raja Jin yang di itu tadi berarti itu Banyumas atau di mana ya ini? Madura ora. Lek Madura itu sing ketok-ketok ya. Madura. Madura terus ada daerah Banyumasan, nggak tahu tuh gunungnya di tengah-tengah di mana itu. Itu dia mutar. Dia memutar di situ ya. Tapi ada beberapa video yang saya lihat itu yang keranda di hutan itu ya. Itu kalau menurut penglihatan mata batin saya, itu bukan ya. Itu hanya editan dari manusia yang tidak bertanggung, mungkin sengaja meneror kayak begitu ya. Iya. Itulah tergantung dari kalian sendiri mencerna dari media sosial ini. Gitu. Mana yang baik, mana yang benar. Takutnya yang tidak ada ilmu dalam pengetahuan seperti ini, mereka gampang sekali menyaring. Dan akhirnya membuat ketakutan juga dan membuat berita-berita lainnya. Ditambah-tambahi. Gitu ya. Oke, tapi kan Ki Macan tadi udah memberikan informasi, karena bisa jadi salah satu kelebihan dari kuasanya Tuhan. Semuanya pun juga karena adanya ridho dari Tuhan juga ya. Kalau seandainya ada iblis yang kayak gitu tadi, itu kan adalah suatu ujian. Kembali lagi sholawat dan nggak ada salahnya dengan apa yang disolusikan Ki Macan itu tadi ya. Tapi kembali lagi ada unsur maksudnya energi dari dukun hitam yang memanfaatkan momen-momen gitu ya Ki ya. Oh iya. Terus kemudian Ki, ini juga yang menarik. Keberadaan si keranda terbang ini akhirnya ini nggak tahu apakah ada suatu cerita yang ditambahkan gitu ya, yang
apa ya, mengaitkan dengan Ratu Pantai Selatan, mengaitkan dengan penguasa Pantai Selatan, mengaitkan dengan Nyi Blorong. Nah, ini kalau tanggapannya Ki Macan gimana? Itu ulah dari dukun. Ulah dari dukun. Mereka bisa membalik-balikan omongan Tuh. untuk menuduh yang tidak bersalah. Ketahuan. Jadi kau mereka diam, bukan mereka tidak takut bergerak. Nah, Karena bukan levelnya mereka. ya. Tuh, kalau dukun hitam bukan level. Jangan gampang menyebarkan suatu cerita yang bahwa keberadaan keranda terbang itu ada kaitannya dengan penguasa Pantai Selatan, bahkan sosok-sosok dewa-dewi seperti Nyi Blorong gitu ya. Itu tidak ada kaitannya. Nggak ada urusan mereka. Nggak ada urusannya, Ya. gitu ya Ki. Jangan mudah mencuci tangan. Oh, ya. Ya. Ingat pertanggungjawaban itu tidak hanya di saat kalian si dukun-dukun berada di dunia nyata. Nanti mati pun juga kalian akan dapat pertanggungjawabannya, ya Ki ya. Oke, Ki Macan menggarisbawahi bahwa tidak ada hubungannya dengan sosok Ibu Kanjeng, penguasa Pantai Selatan, bahkan Nyi Blorong. Sampai tanya bilang bahwa selendangnya Nyi Blorong hilang, makanya si keranda terbang itu nyari-nyari selendangnya. Jangan main-main dengan astral. Nah, Ya. Jangan pernah sedikit main-main dengan astral. Astral tidak bisa membalas, tapi nanti ada waktu mereka untuk menunjukkan kebenarannya. nah kon. Ya. Jadi untuk para ilmu-ilmu hitam di luar sana, oke lah, kalian bisa mencuci tangan dengan orang lain, tapi belum tentu kalian akan benar pada waktunya. Ya. Jadi buat masyarakat yang masih ketakutan dengan keranda terbang itu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Insya Allah kalau kalian imannya kuat, kalau kalian bisa menjaga protokol juga Mas Jawir dalam kondisi COVID seperti ini, insya Allah tidak ada yang mati mendadak kok. Wah, tuh tadi. Ya, jangan pernah takut dengan adanya keranda-keranda terbang itu. Banyaklah beribadah, banyaklah berdoa dengan Tuhan, Betul. banyaklah berbuat baik. Jangan berlomba-lomba untuk berbuat jahat. Karena Betul. saya tahu di tahun ini yang baik, yang berbuat baik itu tidak dianggap Jawir. Oh, Malah yang diagung-agungkan itu yang berbuat jahat. yang berbuat jahat malah dilulukan, Ya. karena si orang yang suka membuat jahat itu bisa membolak-balikan gitu ya. Ya. Ki, ya. Ya. Membolak-balikan dari pandangan manusia ya. Ya. Jadi jangan pernah takut. Dan juga untuk daerah-daerah yang sedang diteror dari keranda terbang ini, insya Allah secepatnya itu akan berakhir. Ini musiman kok. Musiman aja ya Ki ya. Musiman aja. Jadi dan ada oknum-oknum ilmu spiritual di luar sana yang menyalahgunakan kekuatan kalian, kelebihan kalian. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Masyarakat sudah sangat tertekan saat Iya, ini. udah tertekan Jangan dengan memberi mereka teror lagi, teror, ketakutan yang ketakutan lainnya. yang lebih. Kasihan. Sudah cukup. Nah, Ya, itu aja Mas Syahid. itu ya Ki ya. Ya. Itu tadi saran dan pesan, malah menambah untuk pesan mungkin bagi para praktisi mungkin yang bisa disebut dukun ilmu hitam yang memanfaatkan kesempatan ini ya Ki ya. Kalian harus lebih berhati-hati, apalagi di situasi Indonesia yang sedang krisis dengan pandemi kayak begini ya Ki ya. Kalian menambahkan dengan adanya teror-teror itu tadi. Betul. Bagi kita manusia yang mungkin berada di kawasan yang diteror sama keranda terbang itu tadi, jangan mudah tersuges. Iya. Ya, pertebal keimanan kita, Betul. ketakwaan kita, Betul. ya kan? Dimana saran Ki Macan yang itu tadi disebutkan, solawatnya. Selawat. Kemudian tabur itu garam dan Iya. kemudian nyalakan sesuatu yang berunsur api gitu ya di Iya. depan rumah gitu ya Ki ya. Betul. Itu salah satu untuk proteksi di
ditambah lagi dengan adanya sholawat, itu kan energi rumah kalian itu kan pasti akan terlindungi dari Tuhan, iya kan? Jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang gitu. Nah, mantap saran yang diberikan sama Ki Macan. Dan juga bagi kalian yang ilmu hitam yang memanfaatkan momen ini, jangan salah bahwa kalian pun juga nanti akan dapat pertanggungjawaban. Pasti. Terlebih mengait-ngaitkan atau membolak-balikan yang terjadi dengan Ratu Pantai Selatan, Nyi Blorong, penguasa Pantai Selatan. Mereka diam bukan berarti mereka kalah. Kalian tidak levelnya dia. Nanti kena tulah. Karena bagaimanapun juga keberadaan mereka itu punya kedudukan yang dimana Tuhan menginginkan itu terjadi. Iya. Ngono yo. Jadi ojo macem-macem. Jangan dimain-mainin. Jangan dibuat main-mainin. Mereka pun juga tidak menginginkan kalian untuk hormat ke mereka. Tidak. Kalian hormat, kalian kalau apa itu mereka tidak peduli. Yo Ki yo. Karena sosok Ibu Kanjeng dia akan tetap berada di posisinya. Iya. Oh no Ki. Betul. Tanpa kalian harus agung-agungkan. Iya. Nah ya Ki. Betul. Oh iya. Paham ya Kak ya? Apa yang dijelaskan sama Ki Macan mengenai keranda terbang. Jangan khawatir. Gak usah khawatir. Ayo pertebal keimanan kita. Ngono ya Ki ya. Anggap aja Tuhan memberi tanda alam supaya kita lebih ingat lagi akan kematian. Nah, itu yang terpenting. Kalau orang ingat mati, berarti kan tujuannya kan agar kita pun berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ngono ya Ki ya. Beribadah pun akhirnya pun lebih khusyuk. Oh no. Terus ada lagi buat tambahan? Udah cukup itu aja Mas Jawir. Itu saja ya. Ngocehnya Mas Jawir udah cukup? Cukup. Kalau kurang cukup tak oceh-oceh lagi itu Mbah Dukun sing kurang ajar itu ya. Oke, itu tadi. Oh, kapan guyu? Oh, ada lagi pertanyaan dari anak tim Pitu Misteri mengenai keranda terbang dan lampor ini? Gak ada ya. Jadi nggak usah takut dengan hal yang demikian ya, ya. Oke lah kalau begitu, itu tadi penjelasan dari supranaturalnya pintu misteri Ki Macan. Bagi kalian yang percaya boleh, tidak pun tidak apa-apa. Kalian kalau mau menghujat pun juga silahkan ya. Kalian mau menghujat, kalian mau pro dan lain sebagainya, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan lupa ditonton sampai habis, iklan-ikannya itu dipelototin, jangan di skip. Kalau ada iklan tinggal buat kedip. Kalau ada iklan buat ke toilet, ngono ya Ki ya. Jadi biar iklannya terus berjalan. Oke. Baiklah kalau begitu, saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Oh.